dan tentu saja untuk MC kita pada pagi hari ini yaitu Ruth ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Shirley. Memang latar belakang saya sebelumnya adalah seorang konsultan keuangan ya, tapi udah lama berkecimpung di New Skin ya. Jadi memang saya udah mendalamin yang namanya soal fat loss management dan nutrition. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan mengenai TR90 dan puasa. Tapi sebelum itu teman-teman, hari ini kan hari Jumat, tanggal 8 Maret. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Internasional untuk semua wanita yang login ke sesi Zoom pada pagi hari ini. Yeay, ya. Jadi ini kita tidak mengurangi hormat kepada para pria ya. Tapi memang tanggal 8 Maret itu adalah Hari Wanita Internasional. Nah, saya sendiri bersyukur ya. Sebenarnya nggak sampai gimana banget, tapi ya kita ada satu hari untuk merayakan kita ya para wanita ya, untuk terus berkarya ya dan memberikan yang terbaik. Nah, saya sendiri mungkin kalau teman-teman yang udah pernah dengar saya ya, saya itu menjalani transformasi dengan program TR90 itu pada tahun 2014, tepatnya udah 10 tahun yang lalu. Cuma satu kali aja saya pakai TR90 ya. Selebihnya saya cuma tinggal maintain. Nah, jadi teman-teman, saya sendiri juga bukan orang yang punya masalah dengan berat badan ya. Tapi nggak bisa dibilang begitu ya. Mungkin buat orang kalau udah naik 2 atau 3 kilo itu berarti baru masalah. Untuk saya naik 1 kilo aja saya udah tahu ada yang nggak benar di badan saya. Nah, memang pada saat itu saya waktu mau ikut program ini bukan masalah dari berat badan, tapi saya bisa berasa badan saya itu sudah sangat tidak nyaman. Selain faktor kolesterol yang tinggi, saya punya masalah asam lambung yang udah akut ya, akut berarti udah lumayan parah ya. Udah kalau sakit itu kumat itu udah nggak bisa berdiri untuk jalan. Nah, jadi waktu saya tahu program ini bakal launch dan bukan cuma sekedar berat badan turun, tapi bisa memperbaiki shaping badan. Saya mau untuk ikut dalam transformasi ini ya, dan bersyukurnya sampai hari ini udah 10 tahun saya menjalani program ini. Lumayan ya, dari sisi berat badannya masih teman-teman masih bisa lihat masih on shape. Tapi satu hal yang saya sangat suka dari program ini adalah benar-benar perubahan pola pikir dan habit yang saya dapatkan. Karena kalau orang lihat saya, mereka tuh selalu pikir, bahkan customer saya sendiri ya, beberapa hari lalu saya ada tulis di media sosial saya ya, customer saya itu kan ke Jepang. Jadi dia bilang gitu loh, nanti lu mau apa dari Jepang? Nanti gue bawain gitu ya. Saya sih ketawa ya. Terus dia bilang gini, pasti lu itu nggak makan KitKat ya. Kan Jepang produk KitKatnya paling enak ya. Pasti lu itu nggak makan KitKat ya. Terus kemudian lu tuh pasti nggak makan Tokyo Banana deh. Nggak makannya kayak gitu ya. Padahal dia nggak tahu saya masih ada coklat gitu ya. Dari negara mana aja yang orang kunjungin dan orang bawa buat saya itu belum habis ya. Terus saya langsung ketawa ya. Saya langsung bilang, memang saya tuh dulu lifestyle-nya seperti itu ya. Saya suka makan junk food, suka banget. Citato saya juga demen ya. Chips saya suka, coklat saya suka, kue kering saya suka. Bahkan dulu kalau makan kue kering itu bisa satu toples gitu ya, langsung habis gitu. Nah, siapa yang di sini kayak saya ya. Jadi untuk saya sekarang itu bisa merubah pola pikir dan mindset saya soal gaya hidup dan pola makan tuh program ini luar biasa loh. Karena saya nggak pernah berubah ya. Saya tuh dari kecil udah sukanya kayak gitu. Hanya karena satu program saya bisa berubah semuanya. Masih makan nggak makan, tapi setidaknya tidak berlebihan. Ya jadi cuman cukup sekali udah makan kenyang udah gitu ya. Ya, jadi luar biasa banget ya program ini ya. Menurut saya tuh emang program ini luar biasa banget. Nah, kemudian mindset ini yang menurut saya yang banyak orang itu nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang suka dipikir kalau misalnya yang namanya diet atau ikut program apapun itu cuma sekedar defisit kalori atau jam jendela makan gitu ya. Nah, demikian juga ini kan semua mitos ya, semua mitos. Nah, demikian juga sebentar lagi nih ya, cepat sekali ya, ternyata udah setahun ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Cuman dalam waktu kurun berapa hari ya, hari Selasa udah dimulai kan bulan suci Ramadannya. Nah, teman-teman coba deh. Saya nggak tahu nih sama teman-teman semua di sini ya. Coba ya, saya mau lihat chat grupnya ya. Yang puasa siapa aja, ayo ya. Atau teman-teman yang punya
kenalan yang menjalankan ibadah puasa ya. Coba biasanya tuh apa sih biasa sih apa sih gitu ya. Ini benar atau salah ya. Jadi kalau orang tuh biasa pas bulan puasa ya, benar atau salah nih coba teman-teman. Selain ibadah ya lumayan kesempatan untuk menurunkan berat badan. Ya lumayan bisa turun 3-5 kilo tuh lumayan banget lah. Biasa orang pada ngomong kayak gitu ya. Em, Terus kemudian kalau misalnya diajakin ikut program kan program ini paling bagus dijalani memang pas masa puasa. Saya selalu ngomong seperti itu juga gitu ya. Kalau diajakin ikut program, nggak usah lah ikut program. Gue udah pasti sebulan ini turun berat badan kok ya. Gue udah pasti sebulan ini turun berat badan. Nah coba apalagi deh asumsi-asumsi ada di sini coba benar atau salah gitu ya. Contoh baru kemarin saya dihubungin sama prospek saya yang udah bertahun-tahun ya, yang udah dari awal saya jadi prospek sampai akhirnya itu udah ya kalau kamu mau kamu tinggal cari saya deh gitu ya. Kemarin baru aja dia WA dan langsung nanya, sis harga program lu sekarang berapa gitu ya. Saya langsung bilang, oh harga programnya sekarang 16,5 masih sama kok gitu ya. Oh ya udah, gue ikut programnya nanti ya sesudah Lebaran gitu ya. Terus saya langsung bilang gini, sis, mendingan lu ikutnya sekarang gitu ya. Karena program gue itu kalau dijalankan dengan puasa hasilnya akan lebih bagus gitu ya. Terus dia langsung jawab, aduh enggak deh sis, gue nggak percaya sama diri gue sendiri. Ya, gue nggak percaya sama diri gue sendiri. Jadi amannya sebaiknya nanti setelah selesai puasa. Itu pun adalah salah satu bentuk mitos ya. Terus saya langsung ketawa ya, saya langsung ketawa. Saya bilang udah ketemu dulu nih buat di-sharingin ya. Nah, berapa banyak orang di luar sana itu ya, terutama teman-teman yang udah punya komunitas yang udah pasti puasa ya, yang punya pemikiran seperti ini. Kalau puasa tuh pasti bahasanya tuh ntar kalau nggak soal ibadahnya, eh, pasti bahasanya itu berat badan, ya pasti bahasanya itu berat badan gitu ya. Nah, hari ini kita mau selain soal pola yang tepat pada saat puasa, tapi hari ini saya juga ingin membawakan mengenai pola pikir yang tepat mengenai puasa. Ya, pola pikir mengenai puasa selain dari aspek ibadah ya. Jadi banyak orang yang selalu bilang nih, bulan puasa ini selain ibadah lumayan loh bisa kesempatan untuk melangsing ya. Nah, kalau orang udah ngomong kayak gitu, berarti orang ini belum punya pandangan. Apakah yang dimaksud dia dengan melangsing itu hanya melangsing pada waktu 1 bulan pas menjalankan ibadah puasa. Lalu begitu udah Idul Fitri, ya begitu Idul Fitri langsung naik berat badan. Kan biasanya begitu ya, udah jalani ibadah puasa, begitu Idul Fitri kan 2 hari ya. Baru hari pertama aja, aduh udah makan lontong ya, makan kue kering gitu ya. Udah makan ketupat, makan kue kering semua, aduh istilahnya usaha yang dilakukan selama puasa itu udah sia-sia. Berapa banyak yang seperti itu, ya. Nah, kalau orang masih punya pandangan seperti itu, karena dia masih belum punya mindset yang tepat bahwa apakah solusi yang selama ini dia lakuin itu yang kayak gitu ya, yang sifatnya sebentar turun udah usaha supaya turun berat badan sebentar aja langsung naik ya. Terus habis itu semuanya cuma dilihat dari sisi timbangan. Saya udah puasa loh, saya udah turun berapa kilo, saya turun berapa kilo, saya turun berapa kilo. Turun 2 kilo aja alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman di sini kalau buat teman-teman yang masih baru ya pagi hari ini, mari yuk kita sama-sama merubah pola pikir. Nah, untuk teman-teman yang sesama konsultan ya, yuk sama-sama kita itu membantu merubah pola pikir orang mengenai hal ini ya, bahwa transformasi itu bukan cuma sekedar angka di atas timbangan, bukan cuma soal kalau timbangan sekarang kan udah pakai timbangan digital ya, kalau turun happy, kalau naik udah manyun gitu ya. Padahal bukan cuma soal sekedar angka di timbangan ya, tapi yang kita harus lihat itu tuh bagaimana komposisi tubuh kita ya. Apakah pada saat kita turun berat badan, misalnya kita turun 2 kilo itu bentuk badan kita berubah, lebih shaping ya, lebih shaping, terus kita ngerasa badan kita lebih enteng ya, badannya lebih enak ya. Kalau misalnya kita berasa seperti ini, kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini bisa terjadi karena pada saat kita menurunkan berat badan, ada sebagian dari penurunan berat badan kita itu didapatkan dari penurunan lemak tubuh. Ya, jadi yang memang dan yang benar adalah waktu kita menurunkan berat badan, itu yang turun itu 70% sampai 70 minimal 70%-nya itu adalah penurunan lemak. Yang ideal itu adalah menurunkan lemak tubuh dan pada saat yang bersamaan itu adalah membentuk massa otot ya, membentuk massa otot.
Jadi kalau misalnya pembentukan massa otot itu yang benar seperti apa? Ya contoh. Saya itu berapa waktu yang lalu kan saya ngelayat ya. Terus di situ mulailah obrolan soal gym dan susu protein gitu ya. Lalu kata gini gitu ya. Kalau misalnya udah nge-gym ya, ternyata lama-lama nggak berapa lama nih dia pria-pria ya. Katanya turun berat badan sih, tapi bentuk payudaranya juga mengelendoy, yang ngelendoy. Terus saya udah suka ketawa ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, udah pasti. Mungkin dia turun berat badan, tapi belum tentu terjadi pembentukan massa otot. Mungkin yang dilihat massa ototnya cuma di lengan ini ya. Padahal massa otot itu sebenarnya ada di seluruh badan kita, termasuk di bagian dada. Jadi kalau sebenarnya ngelendoy itu belum tentu pembentukan massa ototnya itu efektif. Ya, makanya di sini saya ingin di situ akhirnya saya edukasi ya. Malah ada ditawarin suplemen supaya katanya hormon testosteronnya naik gitu ya. Nah, terus ya saya langsung senyum ya. Kenapa? Karena saya tahu sebagai konsultan program TR90 ya, kalau orang ikut dengan yang namanya program TR90, hal-hal seperti ini tidak akan ada di dalam program kita. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang dibenarkan dalam aspek program TR90 ya. Apa sih faktor-faktor yang dibenarin ya? Jadi ada salah satu faktor ya, sekarang tuh orang tuh selalu rame ya. Ini teman-teman saya sebelum bahas ke puasa, saya bahas ke program TR90 secara keseluruhan. Jadi orang di luar sana tuh obrolannya hari gini ya. Apalagi ini udah bahasnya tuh puasa ya. Orang tuh udah pasti kebanyakan tuh salah satu yang paling general itu adalah defisit kalori dan intermittent fasting ya, intermittent fasting. Jadi sebenarnya memang pada dasarnya fasting itu bagus ya. Tapi banyak orang yang dalam menjalankan itu ya mereka selalu konsepnya itu ngapain mesti bayar kalau bisa ngelakuin yang namanya defisit kalori dan intermittent fasting. Ini semua orang bisa kok. Benar, semua orang bisa. Bisa nggak turun? Bisa banget turun. Tapi ingat satu faktor yang orang nggak bisa lawan adalah badan kita itu menua. Saya tahun ini umur 42 tahun, saya sendiri pun kepikiran ya, bukan kepikiran lagi ya, saya sendiri pun tahun ini udah berencana untuk ngambil program TR90. Kalau orang bilang, loh kan lu kurus. Lah kan masalahnya bukan soal kurus, tapi masalahnya apakah kita, eh, namanya orang selama dia menua, pasti ini tiga faktor ini akan menua. Maksudnya menua seperti apa? Yang namanya metabolisme lemak dia akan menurun ya. Massa ototnya juga massa ototnya mungkin mulai kotor, massa ototnya itu udah mulai kurang padat, sehingga kalau massa otot itu udah nggak padat ya, massa otot itu udah nggak padat, udah pasti pembakaran lemak tubuh itu kurang efektif. Lalu craving kontrolnya itu menurun ya. Wire koneksi antara otak dan perutnya itu berkurang ya, koneksi antara otak dan perutnya itu berkurang. Nah, jadi teman-teman ini penting. Satu orang yang nggak orang pernah kepikir itu adalah ini yang namanya penuaan. Jadi bukan cuma soal angka di timbangan, ya bukan cuma soal angka di timbangan, kemudian mau fasting berapa jam, tapi at the end apakah yang kamu lakukan itu selain membantu menurunkan berat badan, dia memperbaiki dari aspek kesehatan. Ini yang paling penting ya, karena kalau ini dibenerin ya, yang lainnya itu akan ngikut ya, yang lainnya itu akan ngikut. Kenapa? Karena waktu kita mendapatkan massa otot yang lebih bersih, lebih padat, pembakaran lemak akan lebih efektif, ya metabolisme lemak kita juga pada saat dibenerin, kita akan mendapatkan komposisi tubuh ideal yang kita inginkan. Nah, waktu kita mendapatkan komposisi tubuh yang ideal, dalam arti ideal adalah massa ototnya bagus, kemudian lemak tubuhnya turun, ya tubuh kita itu bisa auto maintenance, kita lebih fit ya. Yang namanya lemak di tubuh itu waktu berkurang, itu biasa penyakit itu akan otomatis juga berkurang. Misalnya nih, kalau body fat-nya berkurang, penyakit-penyakit yang ngikutin dengan body fat tinggi itu akan berkurang. Ya, akan berkurang. Nah, body fat tinggi itu emang akan nyebabin apa aja sih? Nah, banyak sekali masalah yang disebabkan oleh lemak tubuh yang tinggi. Misalnya ya, bisa men-trigger penyakit degeneratif yang udah ada di kita. Misalnya hipertensi, kolesterol, diabetes, asam urat, you name it lah, you name it ya. Terus kemudian masalah susah tidur, ya masalah susah tidur. Kalau cewek itu masalahnya dengan fertilitas, ya masalahnya dengan fertilitas. Fertilitas itu nggak cuma soal mens nggak teratur ya, susah hamil dan sebagainya. Ya, kemudian radang sendi, ya banyak banget. Nah, waktu kita bisa efektif menurunkan lemak tubuh, ini semua juga ngikut ya, akan berkurang.
Oleh karena itu kalau misalnya dibilang kayak sekarang ini kan puasa ya, puasa selain ibadah, kalau orang bilang bener nggak sih akan ngebantu juga kalau kita ngejalanin program ini pas puasa. Nah, kalau kita mempunyai mindset yang tepat ya teman-teman, bahwa waktu kita ngejalani program ini, kita akan mendapatkan masa otot yang lebih baik, metabolisme lemak yang lebih baik, ya. Pada saat kita ngejalani program ini, setelah selesai program, berat badan yang turun itu kan nggak cuma soal nggak cuma lemak, tapi kita ada pembentukan massa otot. Berbeda sekali dengan program, oh sorry ini ya, berbeda sekali dengan program diet tradisional, di mana pada saat berat badan berkurang, nih contohnya pas puasa deh, kita happy berat badan berkurang, tapi kita nggak sadar sementara bahwa sebenarnya yang rentan berkurang itu adalah massa otot. Dan waktu massa otot itu berkurang, udah deh puasa 30 hari, cuma dalam waktu 2 hari Lebaran itu pun bentuk badan kita akan lebar, beneran lebaran. Ya, kenapa? Karena penurunan berat badannya itu kebanyakan karena penurunan massa otot. Sedangkan kalau kita menjalankan program pada saat berat badan kita berkurang, karena sudah dipastiin yang selama program ini yang berkurang adalah lemak dan massa otot itu terbentuk, makanya setelah selesai program itu hasilnya akan lebih bagus. Saya punya kok customer yang ngejalanin program ini pas puasa ya. Terus dia langsung bilang dong, aduh gimana nih Shirley kan mau lebaran gitu ya. Dia ngikutinya pas beberapa waktu yang lalu gitu ya. Terus saya bilang nggak usah khawatir Mbak, kan Mbak udah ngejalanin puasa 30 hari gitu ya. Ini kan masa ototnya udah kebentuk. Ya kalau cuma sehari makan ketupat, emang sehari itu mau makan ketupat mau makan berapa kali sih Mbak gitu ya. Dia bilang kalau kita di keluarga kita harus syarat nih, jadi makan ketupat, nggak apa-apa makan aja. Tapi kan bisa memilih cara makan yang tepat sesuai dengan konsep program. Oh ya, habis itu dia ngerti kan. Nah, terus pas waktu dia Idul Fitri, dia makan gitu ya. Tapi apakah timbangannya ngefek? Enggak tuh. Ya tetap anteng-anteng aja, bahkan dia pun surprise. Oh gila, amazing ya. Ternyata udah ngelewatin Lebaran pun berat badan itu nggak seperti biasanya yang kalau lebaran turun 5 kilo, habis itu yang pas puasa turun 5 kilo, pas lebaran naik 3 kilo gitu ya. Enggak, kenapa? Karena yang dibenerin di program kita adalah pembentukan massa otot yang padat sehingga penurunan lemaknya itu efektif di samping metabolisme yang lebih tepat, lalu kontrol cravingnya itu sehingga pas waktu lebaran nggak usah takut mau open house kayak mau ke rumah orang kayak, karena udah dibekalin dengan mindset yang tepat soal pemilihan cara makan, itu tuh udah pasti anteng ya, udah pasti anteng. Dan ada bantuan nutrisi yang tepat 90 hari yang membantu untuk dari dalam badan kita itu mempunyai kombinasi dari sisi emosi ya, dari sisi emosi, pola pikir dari sisi emosi, lalu selain dari badannya metabolisme lemak dan kemudian pembentukan massa otot, program ini juga membantu waktu kita ngejalanin program ini itu kita anteng. Jadi dari sisi emosi itu kita lebih positif, kita lebih semangat menjalankan program ini. Dibantu dengan suplemen-suplemen yang memang udah top notch ya, istilahnya tuh udah yang terbaik deh gitu loh. Sehingga ngejalanin program ini terutama pas masa puasa itu sebenarnya tuh justru bisa membantu benar-benar efektif ngejalaninnya ya. Nah, suplemennya apa aja di dalam program ini? Ada suplemennya itu beberapa macam ya, key suplemennya ya. Yaitu yang pertama Jumpstart. Jumpstart ini adalah suplemen, istilahnya tuh dia tuh kayak ngejumper aki metabolisme tubuh kita yang udah soak ya. Kalau istilahnya mobil kalau dipakai kelamaan aja akinya mesti diganti, tapi kan badan kita ini kan nggak bisa diganti. Jadi yang ada tuh dibantu dengan suplemen yang namanya Jumpstart untuk ngejumper metabolisme tubuh kita ya. Lalu Jumpstart ini juga kandungannya itu semua premium ya. Kandungannya itu semua premium ya. Di dalamnya kita lihat nih, salah satunya adalah saffron. Saffron ini adalah sejenis bunga yang harganya itu mahal banget. Ekstrak saffronnya itu satu gram itu harganya aja sama dengan 1 gram emas. Dan memang fungsinya itu bagus banget ya. Di sini sih umum ya, katanya mengendalikan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Tapi kalau untuk orang Timur Tengah, mereka itu biasa konsumsi saffron karena saffron ini bisa membantu membersihkan pembuluh darah. Makanya kenapa orang tuh kadang-kadang baru minum program ini, ngikut program ini seminggu 2 minggu aja benar-benar ngerasa badannya itu berbeda. Ya, karena dibantu dengan Jumpstart dan lalu dia memberikan emosi yang positif sehingga ngejalanin program ini nggak kayak orang yang sengsara banget. Ya, nggak kayak orang yang sengsara banget. Ya, kemudian ada suplemen lagi yang namanya kompleks yang membantu mempertahankan massa otot dan meningkatkan metabolisme.
Kemudian juga nggak usah takut makannya itu akan kalap karena kita punya suplemen yang namanya itu TR90 Control yang membantu untuk kontrol craving. Jadi dia tidak menekan nafsu makan, tapi dia membantu untuk kita itu lebih waras dalam memilih makanan. Ya, nah lalu ada suplemen yang namanya TR90 Trim Shake ya. Nah kalau misalnya orang bilang gini, Trim Shake lu ya, kemarin ya saya ngomongin, Trim Shake kamu itu sebenarnya tinggi loh kalorinya. Oh iya, karena Trim Shake saya ini bukan seperti shake-shake yang ada di tempat gym ya, tapi Trim Shake saya ini memang beneran pengganti makan untuk mereka yang ngejalanin program ya. Tapi dia mempunyai pertama dia mempunyai kandungan itu whey protein concentrat yang bagus banget untuk badan. Di selain itu dia mempunyai kandungan serat ya. Jadi dia bagus. Terus kemudian dia mempunyai vitamin mineral ya. Dia mempunyai vitamin mineral yang diperlukan oleh tubuh sehingga kalau kita minum Trim Shake itu anteng. Ya, anteng maksudnya anteng tuh gimana ya? Maksudnya tuh dia sebagai pengganti makan dia itu memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Itu yang paling penting. Jangan cuma soal whey proteinnya berapa gram tinggi, tapi apakah dia mempunyai kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu salah satu selain sebagai untuk mencukupi kebutuhan whey protein ya yang dalam badan kita, Trim Shake kita ini mempunyai salah satu advantage lagi yang menurut saya sangat bagus, yaitu dia bisa membantukan membersihkan plak-plak yang ada di dinding usus. Jadi kenapa namanya itu bisa membantu dari sisi kesehatan? Setiap produknya itu bekerja sama satu sama lain, ya nggak cuma soal sekedar membentuk massa otot, meningkatkan metabolisme, tapi dia benar-benar ngebantu dari yang namanya aspek kesehatan. Jadi kalau namanya puasa itu ibadah, ditambah dengan program ini, hasilnya itu pasti akan jadi luar biasa banget karena dari sisi manfaat kesehatannya itu teman-teman akan berasa. Nah, untuk teman-teman yang muslim ya, teman-teman tahu ya, waktu teman-teman itu punya uh, istilahnya punya bentuk tubuh yang lebih baik, lebih sehat, itu pun kualitas ibadahnya itu jauh lebih optimal. Ya, jadi luar biasanya program kita ini di sini ya. Kemudian waktu menjalani program ini kita dikasih suplemen antioksidan yang komplit namanya Life Pack. Ya, saya selalu bilang Life Pack ini bukan cuma sekedar vitamin ya. Banyak orang bilang vitamin, vitamin gitu ya. Tapi Life Pack ini Life Pack itu bukan cuma sekedar multivitamin, tapi Life Pack itu beneran suplemen antioksidan yang komplit. Ya, nggak cuma soal sekedar vitamin C, vitamin apa ya, tapi dia itu komplit. Ya, namanya suplemen antioksidan itu komplit, dia itu bekerja sama satu sama lain untuk bisa menjaga supaya sel tubuh kita itu nutrisinya dia dapat nutrisi yang cukup sehingga sel tubuh kita itu bisa bekerja dengan efektif sehingga bisa mensupport nggak cuma support imun ya, tapi yang namanya LifePack ini dia bagusnya adalah kandungannya itu bisa mensupport metabolisme gula darah yang baik sehingga aman untuk orang diabetes dan juga bagus untuk orang-orang yang puasa karena kan biasa kalau orang puasa dia punya asupan nutrisi nggak tepat itu gula darahnya bisa nggak stabil. Nah, LifePack ini bagus banget. Lalu dia punya formulasi buat pertumbuhan tulang, kemudian juga buat peredaran darah, ya, kemudian juga kalau antioksidan cukup pasti sekaligus anti aging. Jadi teman-teman ini adalah suatu makanya kenapa nggak pernah dibilang suplemen tapi program yang dimana keseluruhannya itu ada ya. Kita dapat nutrisi dari sisi pola makan, kita dibantu dengan suplemen untuk ngebenerin dari dalam, lalu dibantu dengan aktivitas yang benar. Nah sekarang orang bilang dong, terus kalau puasa gimana dong? Kan kita makan cuma 2 kali. Kita makan cuma 2 kali, yaitu pas sahur kemudian pas berbuka. Gimana saya integrasikan program ini dalam keseharian? Karena kan biasanya kalau normal kan makan sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, sama shake pas pengganti makan malam. Sebenarnya sederhana banget ya. Sebenarnya sederhana banget. Puasa itu kan makan cuma 2 kali. Nah itu nanti saya ajarin ya. Tapi saya mau ngebuka dulu selama ini tuh persepsi-persepsi yang salah ya dalam orang itu berpuasa ya, persepsi-persepsi yang salah. Kayak ada lagi customer saya ya, persepsi yang salah tuh apa nih? Contohnya yang pertama, nggak sahur. Kalau saya nggak sahur bisa lebih bagus dong. Loh, nih ya. Jadi saya ada loh customer TR90 yang kemarin itu masih apa sih istilahnya kompromi sama saya, bilang saya itu
saya itu kalau puasa saya nggak sahur loh. Saya nggak sahur. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau selama puasa itu nggak sahur, beda kalau misalnya udah telat bangun baru nggak sahur ya. Tapi kalau dengan sengaja nggak sahur, ya sebenarnya itu justru membahayakan kesehatan kita. Kenapa? Karena kalau nggak sahur, teman-teman itu kan tidak mencukupi kebutuhan nutrisi teman-teman untuk menjalani keseharian ya. Apalagi sehari itu udah pasti puasa. Ada resiko ya, ada resiko gula darah itu jadinya nggak stabil ya. Kemudian ada resiko karena nggak minum, udah tubuh itu dehidrasi ya, tubuh itu dehidrasi. Kemudian lemes ya, biasanya orang suka bilang lemes, lalu karena nggak mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh akhirnya badan itu turun imunnya ya, turun imunnya. Dan udah pasti dong kalau misalnya nggak mencukupi kebutuhan nutrisi, massa otot itu akan berkurang dan ada resiko lemes, pingsan ya. Sesederhana itu makanya makanya kenapa sahur itu penting ya, makanya kenapa sahur itu penting. Nah, di sini saya kasih dulu ya mindset ya. Nah, lalu orang suka nih ya, biasanya karena dia itu nggak sahur, udah pasti dia nggak minum air putih dong. Apalagi udah gini, nggak jalanin ibadah puasa aja udah nggak minum, ditambah sahur itu dia nggak minum gitu ya. Nah, jadi ada resiko pas waktu dia buka puasa, karena dia nggak minum badan dehidrasi, begitu dia buka puasa dia kalap. Ya dia kalap, dia makan semuanya ya, dia makan pokoknya di depan mata itu dia semuanya dia makan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya waktu dia buka puasa itu udah kalap, udah nggak kepikiran, jadi semua yang dimakan itu udah makanan yang sifatnya itu tinggi tepung, tinggi kadar garam, tinggi gula, yang udah istilahnya itu semua tuh tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Ya biasa itu sangat 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 umum terjadi ya. Karena kalap, ya udah makannya akhirnya pas waktu buka puasa istilahnya hancur minang ya semuanya ya, semua yang udah dilakukan yang dipikirnya udah bener, pas buka puasa itu semua langsung hancur. Terus kemudian dipikirnya pas puasa itu aduh, terus kemudian karena pas puasa itu langsung dia udah langsung kayak malas bergerak. Nah ini juga istilahnya tuh persepsi-persepsi yang bisa kita ubah untuk menjadi lebih baik di bulan puasa ini dengan program TR90 ya. Nah, terus juga ya, ini teman-teman ya, biasa kan ada katanya berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis, jadi suka cari takjil gitu ya. Biasanya ini satu hal yang sangat rame ya selama bulan puasa ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih, waktu teman-teman berbuka dengan yang manis ini, emang kalorinya itu berapa banyak sih? Ya, coba teman-teman lihat deh. Itu ada takaran, itu es teh manis loh. Es teh manis yang dipikirnya orang itu simple aja, ternyata kalorinya itu gede, apalagi kalau es teh manisnya itu dari gula cair ya, dari gula cair yang sebenarnya itu kalorinya lebih tinggi tanpa kita sadarin. Jadi nggak usah sobat. Jadi kalau es teh manis aja tuh kalorinya tinggi, nggak usah saya sebut ya. Kolak itu berapa, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, es buah, pisang goreng, you name it, apalagi sih semuanya ya. Tinggal tergantung teman-teman ada di daerah mana. Ya tinggal tergantung teman-teman ada di daerah mana. Yang namanya takjil itu teman-teman lihat dong, ya ampun kalorinya gede banget gitu loh. Bahkan ngalahin kalori cream shake. Nah, jadi ini semua ya teman-teman, ini sekedar pengetahuan yang teman-teman harus tahu. Banyak orang itu ini lumrah dilakukan. Kayak teman saya tadi yang bilang ya, enggak deh nanti saya pas puasa, aduh makanannya sih gitu ya. Nah ini ya, tapi selama program ini, ya selama puasa, kalau kita dibarengin sama program teman-teman, ya itu ya banyak sekali selain kita merubah habit ya, kita itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk ibadah sekaligus ngebenerin pola makan yang sebenarnya selama ini udah salah. Pada saat yang sama kita lebih sehat, ya kita lebih sehat. Jadi bukan soal apa berapa banyak yang kita makan, aduh gua hari ini sahur dikit nih jadi buka puasa mesti makan banyak, enggak ya. Tapi apa yang kita makan. Nah, jadi beberapa panduan yang akan saya bagikan ini untuk masa puasa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, sederhana banget ya bagaimana kita itu integrate yang namanya program TR90 dalam eh, dalam puasa ya, dalam puasa. Nah, jadi teman-teman ini kan kita pas puasa itu kan kita itu kesempatan makannya itu kan yang pertama di sahur, terus yang kedua itu di buka puasa. Nah, pertama sahur tuh penting nggak? Tadi saya udah kasih ya, nggak sahur malah lebih bahaya.
Jadi pertama berarti sahur itu penting. Nah, pastikan kita itu bangun pada saat sahur dan punya waktu yang cukup untuk kita itu makan, ya. Nah, yang pertama waktu sahur berarti pas kita bangun untuk sahur itu kita udah minum suplemen yang namanya Jumpstart. Ya, kita minum suplemennya yang namanya Jumpstart. Kemudian kita minum namanya TR90 Complex dan TR90 Control masing-masing 2 kapsul. 10-15 menit ke depan itu kita makan. 10-15 menit ke depan itu kita makan. Nah, yang dimakan apa? Jadi waktu kita itu sahur yang kita makan itu makanan nih ya kayak kita biasa makan ya kayak kita biasa makan ada sayur ya ada sayur. Kalau bisa porsi sayur itu 1 telapak tangan kita ya contoh ya 1 telapak tangan kita sayurannya ditumis boleh nggak boleh banget nggak apa-apa kok gitu ya. Terus kemudian ada protein hewani ya ini ya tangannya 1 kepal tangan ini protein hewani tanpa tulang ya. Jadi protein hewani tanpa tulang itu 1 kepal tangan. Kemudian karbohidrat nasi itu sedikit aja ya, nasi itu sedikit aja maksimal 4 sendok makan ya, maksimal 4 sendok makan. Nah, terus kemudian ada yang bilang, aduh tapi kalau saya itu sahur ya nggak biasa makannya banyak. Ini nggak banyak kok, walaupun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya teman-teman makan itu mindful. Nah, jadi saya selalu bilang, enggak kok, enggak banyak kok. Tapi diusahakan ada yang namanya sayur mayur, ada yang namanya protein hewani, lalu ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat pun jangan berlebihan, supaya ngejalanin harinya itu enak. Ya. Lalu saya pun bilang ya teman-teman ya, utamakan yang diisi itu proteinnya itu protein hewani. Kayak tadi sebelum saya bawa sesi ini, ada customer saya itu WA, dia bilang, kenapa ya 2 minggu ini saya itu turun massa otot, kemudian naik lemak. Tuh saya langsung bilang, coba apa yang kamu lakukan selama dua minggu ini sehingga bisa seperti itu. Ternyata ketahuan jawabannya, yaitu karena dia selama 2 minggu ini dia tidak mengkonsumsi protein hewani. Jadi dia hanya mengkonsumsi tahu, tempe. Ya udah pasti saya bilang. Kenapa? Kita butuh protein hewani karena dalam protein hewani itu ada asam amino esensial yang penting untuk regenerasi sel tubuh. Sel otot itu kan termasuk sel. Nah, itu penting. Makanya kenapa penting kita itu makan protein hewani. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya kayak ngerasa kayak sekali kayak baru bangun terus mesti makan gitu ya, makanya mindful teman-teman. Kalau bisa pakai urutan. Maksudnya urutan seperti apa? Masuknya sayur dulu. Habis masuknya sayur, lalu masuknya protein hewani, baru karbohidrat itu terakhir. Sehingga pas makan itu kenyangnya pas, nggak begah, kemudian kemudian cukup nutrisi untuk menjalani puasa seharian ya. Nah, tapi teman-teman nggak cuma soal ini aja ya, cara olah makanan itu juga sangat penting ya. Nih kalau bisa makan itu ngolahnya itu yang istilahnya tuh yang kalau saya bilang tingkatan pengolahan makanan ya, itu yang pertama tuh steam ya, tim atau kukus. Yang kedua itu grill, kemudian pan fried ya, pan fried itu minyaknya lebih banyak, grill dulu lalu pan fried lalu fried. Yang terakhir itu kalau deep fried, maksudnya deep fried itu apa, dia digoreng direndam dalam waktu yang lama, apalagi yang tingkat terakhir itu apalagi yang digoreng pakai tepung ya, ini pun ada tingkatannya. Nah, tingkatannya itu menentukan kalori yang masuk dalam tubuh. Oleh karena itu penting banget untuk teman-teman pilih cara olah itu yang bersahabat. Maksudnya yang bersahabat, ya kalau misalnya kayak ikan boleh ditim. Ya, ikan boleh ditim. Kalau enggak makanan yang lain tuh misalnya ada yang bisa dengan cara dikukus, itu yang paling oke. Tapi kalau enggak dibakar atau dipanggang pun enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan digoreng. Ya, jangan digoreng. Nah, itu tuh cara olah itu juga sangat menentukan kalori, tapi selain kalori menurut saya itu juga sangat menentukan ya kita bisa ngerasa kalau makanan yang terlalu banyak diolah, apalagi digoreng tuh selalu digoreng tepung itu udah begah banget dan nggak enak buat badan ya. Jadi kalau misalnya ditanya sahur boleh nggak makan nasi goreng? Ya kalau bisa jangan ya. Kenapa? Karena nasi goreng itu kalorinya tinggi karena minyaknya nempel di semua nasi, tapi nutrisi nggak ada. Ya, jadi pastikan waktu sahur itu cara makannya itu pilih sesuatu yang sifatnya itu memang nasi ada, sayur mayur ada, lauk ada. Ya, tapi cara olah pun sangat menentukan. Jadi selama sahur itu kalau misalnya orang bilang
Aduh, kayaknya sahur aja tuh kesempatannya tuh cuma bangun ya dari jam 3, misalnya antara jam setengah 4 sampai setengah 5, terus masih harus mikirin cara makan. Mungkin awal-awal belum terbiasa, tapi dibarengin dengan prep ya, namanya persiapan ya, preparation ya yang baik. Sebenarnya sahur itu bisa banget kok dilaluin ya, nggak sesusah itu yang namanya milih makanan. Ya nggak sesusah itu ya. Jadi tergantung bagaimana persiapan kita supaya pas makan sahur itu kita bisa minim persiapan tapi kita bisa enjoy dan kaya gizi ya, kaya gizi. Nah, jadi pas sahur itu usahakan minum suplemen 10-15 menit kemudian makan, lalu setelah makan itu kita minum life pack. Ya banyak yang terbukti waktu selama puasa minum life pack itu beda banget energinya. Ya beda banget energinya, nggak gampang capek, nggak gampang lemes, ngejalanin puasanya itu anteng, happy aja gitu kata-kata customer saya ya. Beda banget deh pokoknya life pack sama nggak life pack ya. Nah makanya life pack itu penting ya, pastikan kita ngelewati nih bagian sahur ya di situ. Nah kemudian setelah kita berpuasa seharian, kan orang suka bilang tuh berbukalah dengan yang manis ya, berbukalah dengan yang manis. Nah tapi teman-teman di sini saya mau saya mau membuyarkan semua mindset itu ya. Yang namanya kita kalau udah berpuasa, pastikan kita batalin ya. Batalin misalnya dengan air putih, atau misalnya ada yang bilang teh, oke saya kasih ya, tapi habis itu atau membatalkan dengan cream shake, yang membatalkan dengan cream shake. Atau kalau misalnya nggak bisa, aduh nggak bisa langsung cream shake nih, ada yang bilang enak gitu ya, oh ya nggak apa-apa, batalin dulu dengan air, tapi pastikan batalinnya itu dengan air putih. Kenapa? Karena kita tuh udah seharian berpuasa, nggak minum ya, itu tuh badan pasti dehidrasi. Nah, waktu kita batalin dengan air putih, kita minum dulu air putih, itu istilah memberikan waktu untuk badan kita itu lebih waras. Kenapa? Karena udah terbukti banyak orang itu kepengen makan, itu sebenarnya bukan karena dia lapar, tapi karena sebenarnya dia itu badannya dehidrasi. Tapi karena udah nggak bisa bingung ya, nggak bisa ngebedain dia itu sebenarnya haus atau lapar. Jadi pertama kali yang begitu dilihat ada makanan dia kalap. Padahal sebenarnya itu dia itu dehidrasi. Jadi penting banget untuk teman-teman waktu teman-teman batalin puasa teman-teman ya, itu penting banget untuk cukup minum air. Cukup minum air. Biasa kan beda ya teman-teman. Coba teman-teman haus banget gitu ya, terus teman-teman minum air putih dulu. Wah, begitu udah habis minum air putih itu istilahnya kayak di padang gurun, begitu nemu air itu langsung waras. Begitu udah waras, makan pun jadi tahu ya cara milih makanan yang tepat. Nah, batalin dulu dengan air putih, ya batalin dulu dengan air putih. Terus kemudian minum cream shake, ya minum cream shake, ya minum cream shake sambil ditelan suplemennya, Jadi sambil minum cream shake diminum kontrol kompleks dan kemudian life pack. Nah biasanya itu udah lumayan ya mengenyangkan ya. Cream shake itu mengenyangkan apalagi dia kayak nutrisi. Nah, setelah itu siap-siap ya kalau misalnya teman-teman tarawih, ya tarawih, setelah tarawih teman-teman mau isi buah itu boleh banget. Tapi secukupnya aja, jadi nggak perlu berlebihan. Ya, nggak perlu berlebihan. Kalau di sini kan ada sayur, buah atau lean protein, tapi saya rasa biasanya itu setelah minum shake, kalau misalnya setelah tarawih masih kepengen ngunyah, itu biasa buah, ya buah. Kalau enggak misalnya mau dikasih putih telur boleh. Ya, putih telur boleh. Tapi pokoknya udah no karbohidrat, kemudian tidak yang terlalu berlebihan manisnya. Ya, setelah tarawih itu juga biasanya udah habis makan, kalau feedback dari customer saya udah enak gitu ya, udah cukup istirahat, udah siap untuk hari berikutnya lagi. Ya, jadi pastikan setelah taraweh kalau misalnya mau makan buah pun secukupnya ya, secukupnya. Jadi maksudnya secukupnya apa? Bukan satu tupperware yang banyak gitu, ya, tapi secukupnya aja untuk istilahnya biar badannya enak, ya, biar badannya enak. Lalu kemudian kalau misalnya masih dirasa lapar, biasanya saya bilang bantu nampol pakai putih telur, ya, satu atau dua gitu ya, biar enak aja. Nah, lalu buah pun ya teman-teman ya, buah pun ada pilihan ya. Kalau bisa pilih buah yang seratnya banyak ya, seratnya banyak, kemudian membantu pencernaan supaya lebih baik. Ya, jadi buah-buah yang disarankan ya justru buah-buah yang pasar ya. Misalnya apel, pir, semangka, melon, pepaya itu boleh atau beri-berian. Ya, jangan makan buahnya itu mangga gitu ya. Mangga, nangka, manggis gitu ya. Sifatnya itu buah-buah yang
tinggi kalorinya, pisang alpukat gitu ya, jangan ya. Lalu kayak smoothies, acai berry itu juga tinggi kalorinya. Jadi teman-teman pilih buah-buahnya itu yang seratnya tinggi, kalorinya rendah, terus airnya cukup. Jadi pas makan tuh rasanya happy, ya rasanya itu happy. Nah, jadi teman-teman sebenarnya panduan selama puasa itu sederhana banget ya, sederhana banget begini ya. Lalu kalau misalnya pokoknya sahur makannya mesti cukup ya. Terus kemudian batalkan dengan trim shake. Setelah habis trim shake mau tambah buah boleh. Biasanya cukup kok. Nah, terus sebenarnya saya bilang, kalau misalnya ada acara buka puasa gimana? Biasa saya balikin lagi ke customer saya. Saya bilang, kalau misalnya kamu bisa habis pas batalin puasa minum shake, terus pas buka puasa kamu nggak makan, kamu pilihnya itu kayak buah atau salad tapi no dressing gitu ya. Nggak apa-apa kok gitu ya. Jangan yang maksud saya tuh yang udah pasti biasa kan kalau buka puasa tuh tinggi kalori semua ya. Kalau bisa kamu batalin pakai cream shake, terus kemudian isi sama sayur-sayuran atau buah-buahan, udah segitu aja gitu ya. Karena kan sebenarnya momen buka puasa bersama itu, buka puasa bareng itu bukan buat makan all you can eat, tapi buat silaturahmi. Jadi mindsetnya itu harus benar ya, mindsetnya itu harus benar. Dan kalau orang bilang emang bisa banget kok, itu tergantung balik lagi ke orang. Ini kan sama aja kayak pertanyaannya tuh, kalau ada acara ulang tahun temen, saya minum cream shake atau makan. Pernah lo customer saya bilang, tuh saya langsung jelasin gitu ya. Terus setelah dia dengar saya jelasin, terus dia langsung mikir dia, ah kan kadang-kadang dia bilang yang ulang tahun ini suamiku loh. Terus habis itu dia kadang-kadang mikir kayak nggak penting lah. Kan tiap tahun juga suami ulang tahun, tapi kan saya ngejalanin program ini sekarang ini mesti saya benar-benar maksimalin. Ya sama ya teman-teman ya. Sebenarnya kan puasa itu ibadah, sama sekaligus kesempatan untuk silaturahmi sama keluarga dan teman-teman. Intinya kan di situ. Nah, yang namanya pola makan, ya pola makan itu bisa banget kita antisipasi ya. Jadi sebenarnya kalau kalau teman-teman lihat pattern makan kita selama puasa seperti ini, pada saat sahur makan, terus pada saat buka puasa itu trim shake, itu hasil TR90 pas ngejalaninya pas masa ini tuh bakal lebih bagus lagi ya, bakal lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang kayak emang bisa dijalani pas puasa, bisa banget, bahkan hasilnya lebih bagus karena pas kita 2 kali makan itu yang masuk ke badan kita itu sifatnya itu sehat, nutrisinya tinggi, lalu ngebantu supaya kita ngejalani ibadah puasa ini lebih optimal. Lalu misalnya kalau misalnya puasa itu kan ada ya yang wanita itu kan kalau misalnya dapat mens dia nggak ibadah dong, berarti ya pola makannya balik sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, eh, malamnya itu trim shake ya. Kalau malamnya itu trim shake, bukan justru karena nggak puasa habis itu ikutan buka puasa bersama, enggak ya, tapi justru kalau misalnya wanita misalnya lagi dapet gitu berarti kan nggak puasa ya, itu pola makannya balik normal lagi, makan pagi, makan siang, lalu sorenya cream shake gitu ya. Tapi ini rata-rata pola makan selama kita itu puasa. Bisa banget kok dijalanin ya, nggak seberat yang kita pikirkan, bahkan badannya itu lebih enteng, pasti berasa deh, pasti berasa karena udah banyak banget customer saya itu yang memberikan feedback seperti ini. Jadi teman-teman, apakah bisa banget dijalankan selama puasa? Bisa banget, bahkan hasilnya lebih efektif karena pola makannya itu nge-support kebutuhan nutrisi kita pada saat puasa. Kemudian juga karena ikutan dengan program TR90, pada saat kita penurunan berat badan selama ngejalanin program dibarengin puasa, kita pastikan penurunannya itu di lemak, kemudian massa ototnya itu lebih padat sehingga nggak usah takut setelah selesai puasa balik ke balik ke sehari-hari yang sehari makan 3 kali itu nggak akan takut gemuk karena pembentukan ototnya itu maksimal sehingga pembakaran lemak itu akan berjalan terus ya, jadi nggak usah takut, nggak seperti orang yang setelah selesai lebaran badan lebaran, nggak ya. Jadi berat badan itu akan bagus banget deh. Sama kayak customer saya yang baru habis program TR90, ketakutan kemarin karena dia akan jalan-jalan ke Jepang ya. Saya bilang nggak usah takut. Nanti pasti kamu pulang dari Jepang itu masa ototnya malah lebih bagus, lemaknya malah turun, dan itu ternyata benar sampai dia kaget. Ya, sampai dia kaget. Kenapa? Karena pas kita program ini, kita pastikan pembangunan ototnya itu maksimal sehingga metabolismenya berjalan lebih bagus. Ya, selain itu kalau kita misalnya ngejalani ibadah puasa dengan baik ya, ini kan manfaatnya buat tubuh itu banyak ya. Kalau saya baca kayak istilahnya dalam setahun sekali kita ngejalani puasa itu badan kita itu di reset fungsi-fungsinya.
jadi lebih baik. Kalau misalnya manfaat puasa bagi tubuh itu segini banyak, kalau misalnya ditambah dengan nutrisi yang baik, pola makan yang tepat, suplemen yang baik, itu pasti puasanya itu jauh lebih afdol. Ya, puasanya itu jauh lebih afdol. Jadi teman-teman bisa banget kok puasa lancar dengan pola hidup yang lebih sehat, karena ini memang sebenarnya esensi dari puasa ya, selain ibadah, puasa itu bisa banget lancar dengan pola hidup yang sehat. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang akan merayakan ibadah puasa, yang akan memulai ibadah puasa ya, kita di sini tim Wake Up Call, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, bisa banget integrate program TR90 ini dalam ibadah puasa, dan kita udah nggak sabar menantikan testimoni teman-teman yang ngejalanin ibadah puasa bareng dengan program TR90. Sampai di sini sesi saya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan ya, di mana teman-teman sudah akan memulai ibadah puasanya. Semoga semuanya lancar, baik puasa dan ibadahnya. Thank you semuanya. Saya kembalikan lagi ke MC kita, Ruth.